Perkenalkan, nama saya Maria Yanti Arlina, NIM 20104171134, kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan membuat video ringkasan materi bab 4 perencanaan dan kapasitas operasi, mata kuliah manajemen operasi. A. Kapasitas operasi. Pengertian kapasitas: tingkat kemampuan maksimal dari suatu fasilitas operasional dalam menghasilkan output dalam suatu periode operasi. Output tersebut biasanya disebut sebagai volume. 2. Jenis kapasitas. Ada dua jenis kapasitas, yakni sebagai berikut. A. Kapasitas terpasang. Kapasitas terpasang adalah kapasitas yang disediakan pada suatu perusahaan dengan berbagai variabel, seperti jam kerja mesin dalam menghasilkan output. B. Kapasitas nyata. Kapasitas nyata adalah kapasitas yang menggunakan pengukuran atas penggunaan ataupun kondisi real dari berbagai variabel yang umumnya sama dengan variabel pada kapasitas terpasang. Ukuran kapasitas per bidang operasional. Nomor 1, manufaktur mobil. Hal yang diukur outputnya, ukuran jumlah mobil. Yang kedua, manufaktur BBM. Hal yang diukur adalah outputnya, ukuran bakrel BBM. Yang ketiga, perusahaan listrik. Hal yang diukur outputnya, ukuran megawatt. Keempat, gilingan batu. Hal yang diukur adalah outputnya dan ukuran ton split. Yang kelima, universitas. Hal yang diukur adalah inputnya, ukuran jumlah mahasiswa. Yang keenam, rumah sakit. Hal yang diukur inputnya, ukuran jumlah tempat tidur. Yang ketujuh, perusahaan penerbangan. Hal yang diukur inputnya, ukuran jumlah tempat duduk. 8. Gudang. Hal yang diukur adalah inputnya, ukuran meter persegi dan meter kubik. B. Perkiraan kebutuhan kapasitas jangka pendek atau 1 tahun. Dalam mengestimasi kapasitas berjangka pendek, biasanya dipergunakan metode peramalan permintaan yang diprediksi berdasarkan teknik forecasting produksi. Pengaturan kapasitas jangka pendek tergantung pada hal-hal berikut. Pertama, apakah proses produksi berorientasi ke padat karya atau justru padat modal? Dalam konteks ini, proses produksi yang berorientasi padat modal akan lebih tergantung pada skema fisik, mesin, dan peralatan. Adapun dalam proses produksi yang berorientasi pada karya, biasanya keterampilan tenaga kerja akan cenderung lebih dominan daripada mesin dan peralatan. Yang kedua, apakah produksi bisa disimpan dalam jangka waktu lama atau tidak? Strategi perubahan kapasitas juga akan bergantung pada kemampuan suatu produk untuk disimpan dalam jangka waktu lama yang biasanya dicerminkan oleh product life cycle. C. Model perencanaan kapasitas. 1. Model break-even point single product. Contohnya, total fixed cost 50 juta rupiah per bulan, total variable cost 200.000 per unit, price 700.000 per unit, kapasitas mesin 500 per bulan. Pertanyaan: 1. Berapa kapasitas terpasang per bulan agar perusahaan tidak rugi? Yang kedua, berapa fixed cost per unit jika kapasitas yang digunakan hanya 75%? Yang ketiga, berapa kapasitas baru dicapai jika laba per bulan yang diinginkan 36 juta per bulan? 36 juta rupiah. 4. Jika pajak pendapatan 25%, berapa kapasitas yang harus dicapai agar mendapatkan laba 36 juta rupiah? Yang kelima, berapa besar rasio kontribusi antara variabel laba? Jawab. 1. Q sama dengan total fixed cost dibagi price dikurang variable cost sama dengan 50 juta rupiah dibagi 700.000 dikurang 200 sama dengan 100 kg per bulan.
Artinya, break-even point dicapai pada tingkat kapasitas 100 kg per bulan. Yang kedua, biaya tetap. Biaya tetap per unit jika kapasitas 75% sama dengan 75% dikali 500 kg sama dengan 375 kg. Biaya tetap atau unit sama dengan 50 juta rupiah dibagi 375.000 sama dengan hasilnya 133.300 rupiah per kilogram. Yang ketiga, untuk memperoleh laba 36 juta rupiah per bulan. Q sama dengan total fixed cost ditambah laba dibagi price dikurang variable cost sama dengan 50 juta ditambah 36 juta dibagi 500.000 sama dengan 172 kg per bulan. 4. Tarif pajak 25% dan laba rugi 36 juta rupiah. Q sama dengan fixed cost ditambah laba dibagi 1 kurang T dibagi price dikurang variable cost sama dengan 50 juta ditambah 36 juta dibagi 1 kurang 0,25 dibagi 500 sama dengan 196 kg per bulan. Yang kelima, rasio variabel laba sama dengan CM dibagi price sama dengan 700.000 dikurang 200 dibagi 700 sama dengan 71,4%. Yang kedua, model break-even point multi-product. Contohnya, suatu restoran punya fixed cost 300.000 per bulan, menjual produk sebagai berikut. Jenis produk yang pertama adalah mie goreng. Price atau per unitnya adalah 15.000. Variable cost-nya 6.400 rupiah. Perkiraan penjualan 8.000 rupiah. Minuman kaleng 6.000. Price per unit. Variable cost-nya 2.250, perkiraan penjualan 8.000. Nasi rames harganya 13.000, variable cost-nya 4.000, perkiraan penjualan 5.000. Es campur price-nya 6.000, variable cost-nya 2.000, perkiraan penjualan 5.000. Dessert price-nya 5.000, variable cost-nya 1.750, perkiraan penjualan 5.000 rupiah. Solusinya sebagai berikut. Break-even point total sama dengan fixed cost dibagi CM rasio total, yaitu fixed cost-nya 300.000 rupiah dibagi jumlah rasio total yaitu kontribusi berjumlah 0,564 sama dengan A rupiah per bulan. Jika asumsi 1 bulan sama dengan 30 hari, maka agar break-even point sampai penyesuaian sehari sama dengan A dibagi 30 sama dengan B per hari. Total penyesuaian gabungan per hari. Menghitung break-even point per jenis produk mie goreng, yaitu break-even point sama dengan persen sales dikali penyesuaian gabungan per hari dibagi price. Berarti sama dengan yang mie goreng yaitu 0,416 dikali B dibagi 15.000 sama dengan harga per unitnya. Minuman kaleng yaitu break even point sama dengan persen sales dikali penyesuaian gabungan per hari, yaitu 0,167 dikali B dibagi 6.000 sama dengan harga per unitnya. Demikian seterusnya. Linear Programming metode grafik. Contohnya PT Adikarya memproduksi model standar dan super. Sumber daya bahan baku jam tenaga kerja standar 4 kg dan 4 jam, super 6 kg dan 2 jam. Kapasitas 1.200 kg dan 800 jam. Hanya jual produk standar 1.000 per unit. Hanya jual produk super 1.200 per unit. Biaya variabel produk standar 60% dari harga jual. Yang kedua, biaya variabel produk super 75% dari harga jual.
Berapakah besarnya kapasitas produksi optimum dari kedua jenis produk tersebut agar bisa diperoleh laba maksimum? Penyelesaian variabel keputusan. X1 sama dengan jumlah produksi produk standar, X2 sama dengan jumlah produksi produk super. Yang kedua, fungsi tujuan, maksimumkan. Keuntungan maksimum sama dengan 600 X1 ditambah 300. Zmax sama dengan keuntungan maksimum. Kontribusi margin produk standar sama dengan harga jual dikurang variable cost, yaitu Rp1.000 dikurang 40% dikali Rp1.000 sama dengan Rp600 per unit. Contribution margin produk super, harga jual dikurang variable cost, yaitu Rp1.200 dikurang 75% dikali 1.200 sama dengan 300 per unit. 3. Fungsi kendala. Kendala bahan baku 4X1 ditambah 6X2 kurang dari sama dengan 1.200. Kendala tenaga kerja 4X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 800. X1, X2 positif atau X1 lebih dari 0, X2 lebih dari 0. Kendala bahan baku 4X1 ditambah 6X2 sama dengan 1.200. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 200. 0,200. X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 300. 300,0. Kendala tenaga kerja 4X1 ditambah 2X2 sama dengan 1.200. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X2 sama dengan 400, X1 sama dengan 200. Visible area adalah OBCD. Titik O, X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0. Keuntungan maksimum sama dengan 600 X1 ditambah 300 X2 ditambah 600 kali 0 ditambah 300 kali 0. Titik X1 dan X2, titik X1 sama dengan 200, X2 titiknya 0. Keuntungan maksimum sama dengan 600 X1 ditambah 300 X2 sama dengan 120.000 sama dengan 600 kali 200 ditambah 300 dikali 0. Titik C adalah titik potong kendala bahan baku dan kendala tenaga kerja. Kendala bahan baku 4X1 ditambah 6X2 sama dengan 1.200. Kendala tenaga kerja 4X1 ditambah 2X2 sama dengan 800. 1.200 dikurang 800 sama dengan 400. 4X2 nya sama dengan 400, X2 nya sama dengan 100. Lihat kendala bahan baku yaitu 4X1 ditambah 6X2 sama dengan 1.200. 4X1 ditambah 6 dikali 100 sama dengan 1.200. 4X1 sama dengan 1.200 dikurang 600. 4X1 sama dengan 600, X1 nya di 150. Berarti pada titik C, X1 sama dengan 150, X2 sama dengan 100. Keuntungan maksimum sama dengan 600 X1 ditambah 300 X2 sama dengan 600 dikali 150 dan ditambah 300 dikali 100 sama dengan 120.000. Titik D, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 200. Keuntungan maksimum 600 X1 ditambah 300 X2 sama dengan 600 kali 0 ditambah 300 dikali 200 sama dengan 60.000. Kesimpulan, keuntungan maksimum dicapai pada titik C, di mana kapasitas produksi optimumnya. X1 sama dengan 120 unit produk standar dan X2 nya 100 unit produk super.